pembahasan materi fisika. Kemarin kita sudah membahas materi fisika kelas 11 yaitu tentang dinamika rotasi. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi fisika statistik. Apa itu fisika statistik? Yaitu tentang materi dalam perkuliahan saya. Dalam hal ini kita akan bagi ilmu sedikit mengenai fisika statistik. Silahkan disimak. Oke, sekarang kita bahas materi fisika statistik ini. Dalam materi ini kita akan bahas materi potensial termodinamika. Sebelumnya, fisika statistik ini adalah materi perkuliahan daerah saya dalam semester 6 ini yang memiliki bekal dari mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah termodinamika pada semester sebelumnya. Sehingga kita berbekal dari mata kuliah termodinamika. Untuk subbab potensial termodinamika, ini merupakan materi yang dibahas setelah materi persamaan Clausius. Dan potensial termodinamika memiliki 5 bahasan. Yang pertama ada entropi, yang kedua ada entalpi, yang ketiga ada energi Gibbs, yang keempat ada energi bebas House, yang kelima ada potensial Grant. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak membahas entropi. Karena apa? Karena entropi sudah dibahas pada materi persamaan Clausius. Selanjutnya, potensial termodinamika digunakan untuk menggambarkan berbagai keadaan termodinamika yang menuju keseimbangan atau membahas sifat dan stabilitas suatu sistem termodinamik. Di sini dapat kita lihat dalam tabel bahwasanya di sini ada keadaan kerja sama dengan 0 dan tidak ada kerja luar yang mempengaruhinya atau pertukaran kerja. Jadi ini merupakan sistem tertutup dan sebenarnya memiliki energi di dalamnya, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan sistem ini. Sehingga ketika dW kerja sama dengan 0, T suhu sama dengan konstan, maka jumlah energi hostnya atau sigma A kurang dari sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 merupakan reaksi kesetimbangan, dan ketika kurang dari sama dengan 0 merupakan reaksi spontan. Untuk entropi atau sigma S lebih dari sama dengan 0. Ketika entropi dalam sistem tertutup dan membutuhkan kerja menuju kesetimbangan, maka nilainya akan cenderung meningkat, tidak pernah turun. Sehingga hubungan keadaannya nilainya di sini disebutkan bahwa sigma S lebih dari sama dengan 0. Di sini dapat keterangan bahwasanya ketika sistem menuju kesetimbangan, kita bisa gambarkan melalui persamaan entropi atau energinya, atau salah satu dari 4 variabel tersebut mengikuti kondisi sistem. Perlu diingat bahwasanya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya potensial termodinamika berbekal dari materi termodinamika. Nah, di sini berbekal dari hukum 1 termodinamik yang dapat kita tuliskan bahwasanya dE sama dengan T ds min P dV plus mu dN. Di sini TdS merupakan dG atau kalor. PdV plus mu dN merupakan dW atau kerja. PdV sebagai kerja mekanik dan mu dN sebagai kerja kimia. Selanjutnya kita akan bahas materi yang pertama, yaitu entalpi. H. Entalpi dituliskan dengan ini, caranya itu H, menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Fungsi keadaan sistem di mana tidak terdapat pertukaran kalor dG atau dG sama dengan 0 dan gaya eksternal J adalah konstan. Untuk kesetimbangan mekanis, nilainya itu dW kurang dari sama dengan 0, dW kurang dari sama dengan J kali sigma X, yang mana ini adalah disipasi masuk kesetimbangan. Maka sama ditulis yaitu sigma E sama dengan dW kurang dari sama dengan J sigma X. Nah, karena di sini bisa dituliskan E min J sigma S kurang dari sama dengan 0 karena di sini dipindah posisi ya, sehingga di menonjol ini E sama min J sigma X kurang dari sama dengan 0. Nah, E min J sigma X kurang dari sama dengan 0 tidak lain adalah jumlahan entalpi ya, yaitu sigma H kurang dari sama dengan 0.
Sehingga dapat kita tuliskan yaitu DH sama dengan DE min DJI XI. Selanjutnya, variasi keadaan H dalam kesetimbangan. Untuk variasi keadaan H dalam kesetimbangan, persamaan yang atas ini DH diturunkan ke bawah. Ini DH sama dengan DE min DJI XI. Bisa dituliskan dengan JI DXI plus TDS min JI DXI min SI DJI. JI DXI adalah bentuk dari DE, yaitu kerja, dan TDS adalah bentuk dari kalor atau degi. Nah, JI DXI min SI DJI ini merupakan diferensi turunan perkalian dari ini DJI XI dengan kaidah yaitu U aksen kali V plus U V aksen, sehingga dapat persamaan ini. Nah, karena ada variabel yang sama yaitu JDIXI ya coret, sehingga menghasilkan persamaan yaitu DH sama dengan TDS min XI DJI. Untuk koordinat SC mendeskripsikan fungsi entalpi H dalam kurung kerja S dan J dalam kurung entropi S dan J kerja. Misalkan pada keadaan setimbang akan didapatkan koordinat setimbangannya dengan persamaan yaitu XI sama dengan min do H per do JI terhadap entropi dan kerja konstan, yang mana nilai kerja J tidak sama dengan 1. Selanjutnya, entalpi sering disebut fungsi panas karena besar kapasitas panas pada tekanan konstan merupakan besarnya perubahan entalpi terhadap perubahan suhu pada tekanan konstan. Di sini kita tuliskan persamaan kapasitas panas yaitu CP sebanding dengan dG per dt, dG kalor per dt terhadap P konstan. Yang perlu diingat hukum termodinamika dalam fungsi panas ini, DE sama dengan TDS min VdV plus mu dN, dapat tuliskan dalam bentuk singkatnya yaitu DE sama dengan dG per dW. Karena kita akan mencari nilai dG, maka pindah ruas yaitu dG sama dengan DE min dW. Nah, selanjutnya dG sama dengan DE min dalam kurung min VdV, dan karena ini min ketemu min plus, bisa tuliskan dG sama dengan DE plus VdV. Nah, karena ini di mana mu dN-nya nggak dituliskan di sini, karena di sini adalah dari bentuk kerja mekanik, sehingga mu dN sebagai kerja kimiawi diabaikan. Selanjutnya, jika persamaan ini dirubah, maka dimasukkan fungsi menjadi DE plus PDV per dt terhadap P konstan. Selanjutnya kita keluarkan nilai dari D-nya menjadi DE plus PV per dt terhadap P, yang mana tak lain DE plus PV-nya sama adalah asnya adalah DH, sehingga dituliskan persamaan ini menjadi DH per dt terhadap P. Nah, ini merupakan fungsi dari entalpi sebagai fungsi panas. Untuk selanjutnya yaitu materi energi bebas Helmholtz, yang mana energi bebas Helmholtz dituliskan dengan besaran A. Energi bebas Helmholtz adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu dan volume yang konstan. Semisal pada proses isotermal dengan tidak adanya energi mekanik dalam kurung dW sama dengan 0 dikarenakan dQ kurang dari sama dengan T sigma S. dQ kurang dari T sigma S didapatkan dari teorema Clausius pada T suhu konstan. Didefinisikan sebagai energi bebas Helmholtz. Sehingga dapat dituliskan bersama yaitu sigma E sama dengan dQ plus dW. dQ sebagai
kalor dan dW kerja kurang dari sama dengan T sigma S. Nah, di sini T sigma S dipindah ruas sehingga diperoleh sigma E min T sigma S banding dengan sigma A atau jumlah energi bebas Hotz, yang mana di sini kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya variasi A pada kesetimbangan. Variasi A pada kesetimbangan dapat dituliskan dengan persamaan A sama dengan E min TS. Diturunkan jadi dA sama dengan DE min D dalam kurung TS atau DE min DTS. Di sini dituliskan DE yaitu TDS plus TDX minus DTS yaitu S DT plus TDS. Nah, TDS di sini merupakan kata lain adalah kalor yaitu dW, sedangkan JDX adalah kerja dW. Sedangkan ini persamaan SDT plus TDS ini diperoleh dari diferensial penurunan perkalian yang ada di awal, yaitu dari DTS ini dengan kaidah U aksen kali V plus U kali V aksen, sehingga diperoleh ini SDT plus TDS. Nah, karena di sini ada variabel yang sama yaitu TDS dan TDS dicoret sehingga diperoleh persamaan yang akhir yaitu JDX min SDT. Nah, ini adalah merupakan variasi pada kesetimbangan. Selanjutnya yaitu gaya pada kesetimbangan. Persamaannya dapat dituliskan JI sama dengan doA per doi terhadap T dan XJ konstan. Di sini mengabaikan S bersama ini karena apa? Karena kita hanya memerlukan T sebagai temperatur konstan. Nah, nilai XJ di sini tidak sama dengan 1. Satunya entropi pada kesetimbangan. Dengan persamaannya yaitu S sama dengan min doA per dot terhadap X. Nah, ini adalah entropi pada kesetimbangan. Ekuivalensi energi internal dengan A entalpi. Sebenarnya telah kita ketahui dengan persamaan bahwasanya A sama dengan E min TS. Dalam hal ini kita pindah ruas TS-nya sehingga menjadi persamaan ini yaitu E sama dengan A plus TS. A dituliskan sehingga A dengan A minus TS doA per dot X. Ini diperoleh dari mana? Karena ini diperoleh tadi sebelumnya di kesetimbangan tadi S sama dengan minus doA per dot terhadap X konstan. Selanjutnya diperoleh minus T kuadrat per doA per dot A per T terhadap X. Nah, ini dapat dan selanjutnya yaitu di perkalian diferensial pembagi yaitu dengan kaidah U per V sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Dari sini sehingga diperoleh ini min T kuadrat dalam kurung doA per dot T doA per dot ini sebagai U aksen, T sebagai V, selanjutnya minus A sebagai U dan V aksennya dot T per dot T dengan V kuadratnya itu T kuadrat. Dan dari ini dipersempati sehingga mendapatkan E sama dengan minus doA per dot T plus A. Nah, di awal tadi kita tahu bahwasanya entropi adalah S sama dengan minus doA per dot T yang tadi di atas tadi di awal. Nah, dari E ini dengan mengingat persamaan entropi sehingga didapatkan E sama dengan ST plus A atau EA plus TS. Selanjutnya energi bebas Hotz untuk gas ideal. Di mana besarnya entropi pada gas ideal monoatomik. Ketahui persamaan ini S E epsilon V per 3/2 NKB ln epsilon plus KB ln V plus JKB atau bisa dituliskan dengan persamaan ini. Ini untuk E per N ini sebagai dari AE ini
Selanjutnya V per N dari V atas V spesifik ini. Dari persamaan ini kita masukkan dalam selanjutnya, yaitu kita tuliskan ini. Nah, dari persamaan ini mengingat tadi kan ada A sama dengan E min TS. Yang diketahui tadi kan sudah A dan S, tapi kita belum mengetahui E dan T-nya. Itu kita mencari ini dulu. Dari persamaan ini yang mengandung E per N dipindah ruas dan S juga dipindah ruas sehingga menghasilkan min 3/2 NKP ln E per N sama dengan NKP ln V per N plus NKP C min S. Nah, dari sini diakali dengan matematis, dua ruas dibagi dengan 3/2 NKP. Diperoleh ln sama dengan E per N, E ln E per N sama dengan 2/3 ln V per N plus 2/3 C minus 2/3 S NKP per S NKP. Selanjutnya, yang ln-nya ini dipindah ruas karena dikalikan plus ini kan ada menghilangkan minusnya ini, sehingga mendapatkan ln E per N sama dengan 2/3 S per NKP minus C sama dengan minus 2/3 ln V per N. Selanjutnya, dari sini harus kita eksponensialkan, di mana eksponensial ln A sama dengan A. Nah, ini dari eksponensialnya, masukkan persamaan dari eksponensial ln E per N sama dengan eksponensial 2/3 S per NKP sama min C min eksponensial ln V per N pangkat 2/3. Dari sini kita kelompokkan yang eksponensial ln dengan eksponensial ln sehingga diperoleh ini. Terus di sini ada logaritma menjadi disatukan, eksponensial yang dikeluarkan menjadi ln E per N plus ln V per 3 pangkat 2/3. Di sini juga disatukan. Nah, dari sini ketika ada eksponensial plus sama, berarti itu juga menjadi eksponensial perkalian. Logaritma penjumlahan lain adalah logaritma perkalian. Jika logaritma pengurangan, jika logaritma pembagian. Nah, sehingga menjadi eksponensial ln dalam kurung E per N dikalikan V per N pangkat 2/3 sama dengan eksponensial 2/3 dikalikan S per NKP minus C. Dari sini kita dapatkan E per N kalikan V per N pangkat 2/3 eksponensial 2/3 S NKP minus C. Dari persamaan ini diproses hingga menjadi rumus energi E ini, yaitu E sama dengan N per V, E sama dengan N kali N per V pangkat 2/3 eksponensial 2/3 S per NKP minus C. Nah, di sini baru ketemu persamaan energinya. Untuk selanjutnya yaitu mencari T-nya, yaitu suhu T dapat diperoleh dari T dalam kurung do E per do S terhadap Vn. Nah, ini penjabarannya. T sama dengan do E per do S terhadap Vn dengan diperoleh hasil yaitu 2/3 KB kali Vn per V pangkat 2/3 eksponensial 2/3 S NKP minus C. Diproses lagi sehingga mendapatkan T sama dengan 2E per 3N KB. Nah, di sini sudah ketemu T, ditemukan E. Selanjutnya kita masukkan dalam persamaan tadi yang awal A sama dengan E min TS, sehingga didapatkan E tadi kan sudah ketemu, dimasukkan ini E kalikan N per V pangkat 2/3 eksponensial 2/3 S kalikan S NKP minus C dikurangi TS. Nah, tadi ini dimasukkan
Selanjutnya yaitu memasukkan nilai E-nya dimasukkan, dan ini bisa diringkas menjadi bentuk seperti ini, yaitu 3N KB T per 2 minus T dalam kurung ini nilai S-nya tadi. Awal sudah diketahui kan tadinya S-nya. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari hasil pengurusan dari 3E tadi. E bisa mendapatkan 3N KB per T per 2 dari mana, yaitu dari T ini di proses secara matematis yang mendapatkan E sama dengan 3N KB T per 2. Selanjutnya yaitu tadi ini masukkan nilai S ke dalam min TS. Setelah itu setelah dimasukkan semuanya, di sini nilai E sudah dimasukkan dari sini, nilai T juga dimasukkan dari sini, dan S juga dimasukkan dari sini. Di sini menjadi sudah jelas semuanya. Selanjutnya ini ada yang sama 3N per 2N dicoret, terus ini juga sama dengan yang ini dimatematiskan sehingga menjadi minus 3 per 2 NKB T ln 3 KB T per 2 minus NKB T kalikan T ln V per N minus NKB kalikan T dalam kurung C minus 3 per 2. Ini adalah energi Basenhus pada gas ideal dengan persamaan ini. Untuk selanjutnya yaitu energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs dituliskan dengan besaran G besar di sini kapital. Dan energi bebas Gibbs adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Nah, ingat di sini sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan ya, dalam menghitung kerja reversibel maksimum. Pada proses isotermal dengan nilai dW sama dengan 0 pada gaya eksternal J konstan, maka dW nilai dW-nya kurang dari sama dengan J do sigma X, dan nilai dG-nya kurang dari sama dengan T sigma S, sehingga dapat bersamaan sigma E sama dengan dG plus dW kurang dari sama dengan T sigma S plus J sigma X. Dari sini kita bisa pindahkan ruas T sigma S dan J sigma X nya, sehingga sigma E minus T sigma S minus J sigma X sebanding dengan sigma G atau jumlahan energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs di sini nilainya kurang dari sama dengan 0 atau sama dengan 0. Nah, di sini energi bebas Gibbs kurang dari sama dengan 0 atau sama dengan 0, berarti ada reaksi setimbangan dan reaksi spontan. Selanjutnya dari sini bisa dituliskan G sama dengan E minus TS plus minus JI XI. Selanjutnya yaitu variasi G pada kesetimbangan. Variasi G pada kesetimbangan dapat dituliskan dari rumus ini, diturunkan DG sama dengan DE minus DTS minus DGX. Nah, terus selanjutnya diturunkan seperti yang awal-awal menjadi DE, yaitu DE sama dengan TDS plus DDX, dan DTS ini menjadi SDT plus TDS. Nah, ini dari mana? Ini dari diferensial perkalian tadi yang awal sama, dan DGX menjadi JDX plus XDJ dengan kaidah diferensial perkalian yang sama dengan DTS. Selanjutnya dari sini karena ada variabel yang sama yaitu JDX dicoret dengan TDS dicoret, dihasilkan DG sama dengan minus
SDT minus XDJ. Selanjutnya yaitu posisi kesetimbangan. Posisi kesetimbangan yang persamaan XI sama dengan DG per do J terhadap koordinat I sebanding dengan T dan dengan nilai terhadap T dan JKT terhadap koordinat Y itu konstan, dengan nilai J terhadap koordinat K tidak sama dengan 1. Selanjutnya entropi kesetimbangan. Entropi kesetimbangan di sini dituliskan persamaannya yaitu S sama dengan minus do G per do T terhadap J. Ini yang konstan. Di sini pada posisi kesetimbangan dari persamaan ini mengabaikan nilai S dengan menetapkan, karena dia hanya perlu T sebagai suhu konstan, dan pada entropi kesetimbangan ini mengabaikan nilai X karena dia memerlukan C sebagai konstannya, dan T juga digunakan pada keduanya. Ini ada energi base tips. Satunya adalah yang terakhir grand potensial atau dilambangkan dengan G Latin yang kecil. Grand potensial adalah kerja kimia, dapat dibedakan dengan kerja mekanik, dan grand potensial kerja kimia dapat dibedakan dengan kerja mekanik untuk besar sistem yang berubah. Maka terdapat potensial kimia yang nilainya dW sama dengan mu dN. Dan di awal tadi sudah dijelaskan ya. Jika kerja mekanik tidak ada, maka fungsi keadaan sistem adalah grand potensial. Persamaannya yaitu G sama sebanding dengan E minus TS minus mu N. Jadi sini bisa diketahui nilainya ya. Ini ya persamaannya. Selanjutnya yaitu variasi G pada kesetimbangan. Dari sini diturunkan menjadi DG sama dengan E minus DTS minus D mu N. Nah, E di sini dapat dituliskan seperti yang awal diturunkan yang awal tadi ya. Di sini DG menjadi TDS plus DTX plus mu dN. Ini adalah nilai E. Selanjutnya DTS turunkan menjadi dengan diferensial perkalian, dia menjadi TDS minus TDS minus SDT ya. Minus TDS minus SDT. Yang sedangkan minus mu dN dengan perkalian diferensial yang sama menjadi minus mu dN minus N D mu. Dari sini dengan variabel yang sama dicoret dan menyisakan DG sama diferensial sama dengan minus SDT plus DDX minus N D mu. Nah, ini adalah penjelasan dari grand potensial. Nah, udah habis ya pembahasan kita kali ini. Tadi kita di awal ada membahas potensial termodinamika yang meliputi 5 bahasan, tapi kita membahas yang 4-nya karena yang pertama entropi udah dibahas di persamaan Clausius. Selanjutnya kita hanya membahas apa tadi di awal apa? Ada entalpi, ada energi bebas Helmholtz, selanjutnya ada energi Gibbs dan potensial grand. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jika dalam pembuatan video ini ada saran mengkoreksinya, semoga bermanfaat. Jika suka menarik dengan pembahasan kali ini, silahkan di like atau mungkin dibagikan temannya, hanya mencari ilmu, karena kita di sini hanya membagi-bagi ilmu supaya kita bisa sama-sama tahu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sekian, sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya.